Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya hadir lebih larut ya, karena sesuai dengan segmennya, segmen Nina Bobo. Yang pasti saya akan menghadirkan sebuah cerita untuk menemani waktu tidur kalian. Jadi pastinya untuk meninabobokan kalian supaya tidurnya lebih nyenyak. Jadi gimana? Siap nggak nih? Udah siap belum nih untuk mendengarkan cerita kali ini yang akan mengantarkan kalian supaya lebih lelap lagi dalam tidur dan bermimpi indah? Kali ini saya ada sebuah cerita yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau, tepatnya di masa-masa tahun 1960-an, di mana kala itu bangsa ini sedang bergejolak. Jadi pas banget nih kalau dibawakan untuk menyambut hari kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus bulan ini ya. Berarti kita akan dengarkan kisah ini sekaligus untuk bahan renungan kita untuk meresapi bagaimana beratnya hidup di masa lampau. Jadi saat ini kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa kita hidup pada masa sekarang yang segalanya termasuk dimudahkan sih ya. Oke, langsung saja kita menuju ke ceritanya sebelum terlalu malam dan kalian semakin mengantuk. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Suratinah atau kerap dipanggil dengan Tinah terus membujuk Hambali agar ikut bersamanya. Rayuan demi rayuan terus terlontar dari bibir manis menggoda itu. Lelaki muda itu hanya tertunduk. Segumpal jawaban dan alasan menumpuk di kepalanya. Hambali bukannya tidak mau ikut ajakan Tinah. Siapa pula yang tidak mau diajak gadis cantik Tinah? Alasan paling mendasar penolakan Hambali adalah Tinah mengajaknya untuk bergabung dalam sebuah kegiatan organisasi yang dinaungi oleh partai berhaluan kiri. Berbanding terbalik dengannya yang berada di sebuah pondok pesantren. Ingatan Hambali kembali pada sosok sang ayah dan ibunya yang masih terbayang jelas dalam ingatannya. Ketika malam itu, Hambali dan adiknya mengintip dari balik persembunyiannya. Hambali melihat ada beberapa orang yang menghajar ayahnya yang sudah tidak bisa lagi untuk melawan karena sang ibu dalam ancaman sebilah golok. Saat itu samar-samar Hambali terngiang oleh kata-kata para orang yang mengeroyok ayahnya. "Kalau kamu masih berani mengajar ngaji di kampung ini, aku tidak akan segan-segan menebas lehermu," ucap salah satu orang yang menghajar ayah Hambali. Setelah selesai berucap, kembali sebuah kayu balok yang dipegang oleh seorang di antara mereka mendarat tepat di pelipis ayah Hambali. Ayah Hambali pun terjungkal dengan darah mengucur deras dari pelipisnya. Hambali dan adiknya hanya bisa menahan ngeri melihat sang ayah tidak berdaya dihajar oleh orang entah dari mana asalnya. Orang-orang itu kemudian mulai mengacak-acak seisi rumah dan membanting sebuah benda apapun yang mereka jumpai saat berada di dalam rumahnya. Tidak terkecuali piring dan gelas yang mungkin menjadi barang mewah untuk keluarga Hambali. Hambali juga teringat bagaimana sang ibu terus memohon agar mereka menghentikan siksaan bagi suaminya. Namun ayahnya tetap saja mendapat pukulan dan tendangan dari orang-orang tersebut. Hambali akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia hanya bisa menurut ketika sang ayah memintanya bersembunyi dan melindungi sang adik. Orang-orang beringas yang berjumlah puluhan orang itu sudah akan pergi ketika tiba-tiba salah seorang dari mereka mengatakan kalau dia ingin mencicipi tubuh indah ibu Hambali. Pikiran gila itu pun diiyakan oleh beberapa orang. Mereka pun dengan buas melucuti pakaian ibu Hambali. Sontak ibu Hambali berontak dan berteriak sekencang-kencangnya. Sang ibu tidak peduli ancaman mereka yang akan menebas lehernya jika berani melawan. Sementara sang ayah yang sudah tanpa daya tidak akan membiarkan perbuatan itu terjadi. Harga diri keluarga akan dibawa mati. Maka dengan sisa tenaga yang ada, sang ayah pun melawan.
Namun perlawanan tersebut hanya berlangsung sekejap, karena tiba-tiba salah seorang dari mereka mengayunkan sepotong kayu ke arah kepala. Tak ayal sang ayah pun terhempas dengan darah mengalir deras. Ketika melihat sang ayah meninggal dunia, Hambali pun menghambur keluar dari persembunyiannya. Hambali tidak memperdulikan lagi nyawanya sendiri. Kemarahannya meluap. Dengan tanpa perhitungan, Hambali pun menyerang orang yang mengancam sang ibu. Namun Hambali pun tumbang akibat pukulan keras. Beberapa saat kemudian, Hambali kembali tersadar ketika sang adik mengguncang-guncangkan kepalanya. Orang-orang itu sudah pergi. Hambali pun seketika teringat akan ibunya. Hambali segera bangkit. Dia berdiri dan memandangi sekitar. Hambali melihat sang adik yang menangis. Dia juga melihat sang ayah yang meninggal dengan kepala yang berdarah-darah. Dan seketika Hambali jatuh terduduk di samping jasad ibunya. Ibunya tewas dengan cara yang sangat tragis. Hambali mendapati sang ibu yang tergeletak dengan leher nyaris putus dan tanpa sehelai benang pun. Hambali pun meraung. Dia tidak bisa menahan rasa pilu yang seketika berubah menjadi dendam yang membara. Di sisi lain, Suratinah masih terus mencoba meyakinkan Hambali. Namun jawaban Hambali, "Kamu salah, Tinah. Mereka bukan saja jahat, namun mereka juga biadab. Mereka semua itu binatang. Dan aku bersumpah akan membalas siapapun mereka yang telah membunuh orang tuaku. Bahkan siapapun yang masih segolongan dengan mereka, aku juga tidak akan segan untuk menebas lehernya." Suratinah bergidik mendengar sumpah Hambali. Namun dia tidak menyerah dengan bujuk rayu yang manis-manis madu. Suratinah masih mencoba mempengaruhi Hambali. Di dalam hati yang terdalam, Hambali mengakui bahwa dia memang mencintai Tinah. Namun dalam hati yang terdalam pula, dia menyadari orang-orang seperti Tinah dan golongannya, orang-orang yang bahkan tidak mempercayai adanya Gusti Allah, bukanlah perempuan pilihannya. Hambali masih bersabar oleh bujuk rayu Tinah yang semanis empedu. Bahkan Hambali membujuk balik Tinah agar mau ikut dengannya. Berkali-kali mereka pun berdebat tentang siapa yang mengatur kehidupan ini. Namun Tinah selalu bersikukuh bahwa Gusti Allah itu tidak ada. Buktinya adalah saat Tinah dan keluarganya benar-benar sedang membutuhkan sekedar sesuap nasi untuk makan, doa mereka tidak didengar. Tidak ada beras yang datang, apalagi nasi dengan lauknya. Hambali pun menggelengkan kepalanya. Tinah dan keluarganya telah salah mengartikan. Mana mungkin selesai berdoa tiba-tiba yang dipinta sudah tersedia di atas meja begitu saja. Toh Tinah menceritakan kalau pada waktu itu ada tetangganya yang sudi berbagi ketela pohon yang dipanen di kebunnya sendiri. Namun bagi Tinah dan keluarganya, tetap saja itu tidak membuktikan bahwa Gusti Allah yang telah menolong mereka. Memang pada tahun itu ketegangan di kalangan akar rumput sudah sangat terasa, apalagi ditambah mahalnya berbagai kebutuhan pokok. Sudah mahal, kebutuhan yang akan mereka beli pun tidak ada barangnya. Maka api permusuhan yang semulanya hanya sebesar telur semut pun semakin lama semakin membara. Perkelahian antara golongan santri dengan golongan kiri semakin sering terjadi. Hambali pun menyadari bila pertumpahan darah itu terus terjadi, bukan tidak mungkin dia akan berhadapan dengan Tinah dan golongannya. Dan Hambali pun telah bertekad dalam hatinya, andai hal itu terjadi, Hambali harus bersiap. Apakah dia ataukah Tinah yang akan mati? Dendam itu harus terbalaskan. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia itu pun terjadi. Suasana semakin mencekam. Saling membunuh, saling culik terjadi di mana-mana. Api dendam dan permusuhan semakin meruncing. Tidak jelas mana kawan dan mana lawan. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Tuntutan rakyat pun semakin deras membahana. Hingga pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membinasakan mereka yang masuk dalam golongan kiri. Malam itu, Hambali menerima sebilah golok yang diberikan oleh seorang kiai. Kiai tersebut berpesan bahwa kondisi negara dalam keadaan yang sangat darurat. Disuruhnya Hambali berniatkan dalam hati untuk berjihad membela agama, bangsa dan negara. Dengan melepas segala bentuk dendam pribadi,
Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki pendirian kuat dan tegas. Perintah itu pun bagai titah raja yang tidak mungkin Hambali menolaknya. Malam itu, Hambali bersama para pemuda dan ditemani beberapa tentara menunggu orang-orang yang masuk daftar untuk dijagal. Hambali menunggu dengan perasaan gelisah. Tangannya pun sedikit gemetar karena untuk pertama kalinya Hambali akan menjadi jagal. Dia nyaris tidak sanggup menjalankan tugas ini. Namun bayangan bagaimana kedua orang tuanya dibunuh dengan sadis kembali menggelorakan semangatnya. Hambali pun teringat sumpah yang telah ia kumandangkan. Beberapa saat kemudian, truk yang dinanti itu pun datang. Hambali mengawasi dengan dada bergetar. Dari tangannya lah nanti mereka akan meregang nyawa satu persatu. Namun Hambali tidak bisa membayangkan seandainya di antara mereka terdapat Tinah. Tegakah Hambali menyembelihnya nanti? Dada Hambali semakin bergemuruh. Hatinya membisikkan dua hal yang saling bertentangan. Kalau Hambali niatkan hanya sebatas tugas, dia tidak yakin akan sanggup menjegal para tawanan itu. Namun kalau dia niatkan sebagai sumpah yang telah dia kumandangkan waktu itu, berarti Hambali telah mematuhi pesan sang kiai yang mempercayakan tugas tersebut kepadanya. Pertentangan dalam hati itu pun pada akhirnya dimenangkan oleh dendam yang terlanjur membara. Hambali harus membalas kematian ayah dan juga ibunya yang telah tewas dengan tragis di depan matanya sendiri. Sejenak kemudian Hambali tercengang karena ke-15 tawanan itu semuanya adalah seorang perempuan. Hambali semakin tercengang karena di antara tawanan yang sedang dibariskan untuk disembelih itu terdapat perempuan yang dia kenal dan Hambali cintai. Perempuan itu tidak lain adalah Suratinah. Hambali seperti merasakan mimpi dalam sebuah kenyataan. Malam itu, akankah Hambali menyembelih orang yang memang sangat dia cintai? Ya Allah, akankah memang kau percayakan aku untuk mengambil nyawa orang yang aku cintai, ya Allah? Dada Hambali pun bergetar hebat. Tidak lama kemudian, salah satu tentara memanggil Hambali untuk memulai tugasnya. Dia mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Dia harus tegar. Karena para perempuan yang antri untuk disembelih tersebut adalah golongan yang sama seperti orang-orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Maka dalam hati Hambali pun membulatkan tekadnya untuk menuntaskan dendam dan jangan memberi mereka belas kasihan. Seorang perempuan dengan mata lebam dan tubuh gemetar mengiba memohon agar ia dibebaskan. Namun Hambali mengeraskan hati. Dia jambak rambut perempuan itu hingga lehernya mendongak. Dia tempelkan mata golok di lehernya. Hambali berseru pada perempuan tersebut untuk berdoa. Namun perempuan itu hanya bisa menangis dan menangis. Maka tanpa membuang waktu, mata golok yang sangat tajam itu pun menggeserkan pada leher si perempuan yang langsung ternganga dalam 2 kali irisan. Darah pun menyembur segar dari lehernya. Hambali sedianya akan menendang tubuh perempuan yang sedang menggelepar sekarat itu. Namun hati nuraninya melarangnya untuk melakukannya. Dia pun mendorong pelan tubuh perempuan itu menggunakan tangan ke dalam sebuah lubang besar yang sebelumnya telah digali. Satu persatu perempuan itu harus pasrah. Golok tajam di tangan Hambali pun telah bermandikan darah. Hingga tiba giliran Tinah yang berjongkok di hadapan Hambali. Keduanya lantas saling bertatapan mata. Sorot kebencian jelas terpancar dari mata Tinah. Hal itu lantaran Hambalilah yang akan menjadi penjagalnya dan mengambil nyawa Tinah di malam itu. Tinah, bacalah syahadat, maka aku akan pertimbangkan agar kamu dilepaskan, ucap Hambali pada Tinah sambil mengelap darah yang membasahi goloknya. Namun, apa jawaban Tinah? Dengan lantang Tinah menjawab kalau dia tidak sudi. Seandainya Gusti Allah itu memang ada, mengapa perempuan-perempuan itu tetap meregang nyawa tanpa welas asih dari Gusti Allah? Tinah melanjutkan agar Hambali segera membunuhnya. Tinah juga mengucap sumpah ancaman jika Tinah akan selalu menghantui Hambali seumur hidupnya. Hambali tidak memperdulikan ancaman Tinah. Orang mati ya mati saja. Silakan jika mau menghantuiku. Apa mau kusembelih 2 kali? Kata Hambali dalam hati. Maka Hambali pun mendongakkan leher Tinah dan tanpa berkata apapun lagi,
leher Tinah langsung menganga seperti perempuan-perempuan yang Hambali sembelih sebelumnya. Hambali memang tidak langsung mengiriskan goloknya kuat-kuat. Entah mengapa Hambali ingin agar Tinah merasakan sedikit penderitaan. Kembali Hambali mengiriskan goloknya ke leher Tinah. Namun hal itu belum juga memotong kerongkongan dan urat nadi leher Tinah. Tinah pun mengejat kesakitan. Barulah setelah beberapa saat Hambali mengiriskan goloknya dalam sebuah tekanan yang kuat membuat tenggorokan Tinah putus. Tinah menggelepar sekarat dan mati setelah beberapa saat mengalami kesakitan yang luar biasa. Mata Tinah mendelik dan menatap tajam pada Hambali, menyiratkan dendam di detik akhir hidupnya. Hambali terlihat menyeret seorang perempuan ke suatu tempat. Tempat tersebut sepertinya sebuah hutan kecil yang jarang dilalui oleh manusia. Perempuan itu menjerit sekencang-kencangnya, berharap ada seseorang yang mendengar lalu menolongnya. Namun Hambali tidak memperdulikan jeritan perempuan tersebut. Tangan kiri Hambali terus menarik tangan kiri perempuan itu. Tubuh perempuan itu pun diseretnya dengan sangat kasar. Sementara itu, tangan Hambali yang sebelah kanan menenteng sebilah golok seakan siap digunakan untuk sesuatu yang mengerikan. Setibanya di pinggiran hutan, Hambali melepaskan tangan perempuan itu. Seperti mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan diri, seketika perempuan itu pun berdiri dan tanpa menoleh, dia pun berlari. Hambali pun tertawa melihat perempuan itu. Dia kemudian mengejarnya. Dan hanya dengan beberapa langkah saja, perempuan tersebut kembali tertangkap. Hambali menjambak rambut perempuan itu hingga mendongak ke atas. Tanpa pikir panjang, golok di tangan Hambali pun digeserkan dengan sekuat tenaga. Dan saat itu juga, leher perempuan itu menganga, darah merah kental langsung mengalir sangat deras. Hambali tertawa terbahak-bahak melihat perempuan tersebut sekarat. Saat perempuan itu telah kehilangan nyawa, Hambali menatap perempuan itu dengan tatapan mata yang tercengang seakan tak percaya. Golok bersimbah darah di tangannya pun terjatuh begitu saja. Nanar mata Hambali memandang ke arah jasad perempuan tersebut. Ratna? Ratna? Hambali menyebut sebuah nama sambil menggoyang-goyangkan tubuh tanpa nyawa itu. Hambali yang semula seakan puas telah menghilangkan nyawa sang perempuan, namun kini berbalik menangis seperti kehilangan dan rasa sesal yang sangat mendalam. Hambali memeluk jasad perempuan berlumuran darah itu. Seorang perempuan cantik di sebelah Hambali yang terbangun dari igauannya bertanya tentang mimpi yang lagi-lagi dialami oleh Hambali. Hambali mengangguk dan kemudian mendekap perempuan tersebut. Aku kembali bermimpi menyembelihmu, Dek, jawab Hambali dengan raut muka sedih. Tinah masih selalu menampakkan diri. Aku takut kalau dia merasukiku untuk kemudian membunuhmu lewat tanganku. Aku benar-benar takut, Dek. Aku takut, lanjut Hambali. Hambali pun mendekap perempuan itu lebih erat. Setahun setelah Hambali diminta menjadi algojo di malam itu, dia menikahi seorang perempuan yang bernama Ratna. Hambali kemudian membawa istrinya pindah ke kota lain. Dia ingin mengubur bayang-bayang saat Hambali mengeksekusi Tinah. Namun kini, 5 tahun setelah peristiwa tersebut, Hambali masih selalu dibayangi oleh sosok Tinah yang selalu menampakkan dirinya dengan wujud yang berdarah-darah. Adakah sesuatu yang salah dalam dirinya? Mengapa Tinah masih menghantuinya hingga kini? Hambali takut di luar kendali alam sadarnya, dia berbuat hal yang membahayakan nyawa istrinya. Lantas, apa yang harus Hambali perbuat sekarang? Akhir tahun 1966, acara pernikahan itu pun usai. Meski Hambali masih diselimuti rasa kehilangan yang mendalam pada kedua orang tuanya, namun melihat senyum Ratna yang menggoda, tak urung Hambali pun merasa terhibur. Selepas Isya, Hambali sudah menutup pintu rumahnya rapat-rapat, seakan tidak ingin ada seekor nyamuk pun mengganggu malam pertamanya. Hambali mulai bekerja dalam senyap. Sesekali terdengar suara desahan manja dari bibir sang istri. Sesekali pula terdengar tawa nakal dari sang istri. Mereka berdua benar-benar menikmati malam yang paling bahagia itu, diiringi hujan yang semakin deras mengguyur di akhir tahun. Kedua mempelai itu sedang menuju ke puncak surga duniawi. Namun,
Hambali yang sudah berada di atas tubuh Ratna tiba-tiba terpelotot lalu beranjak mundur hingga tubuhnya nyaris terjungkal ke belakang. Sang istri pun terheran melihat tingkah laku suaminya. Ratna kemudian mendekat ke arah suaminya sembari bertanya. Hambali semula melihat istrinya dengan tatapan nanar berangsur mulai tenang. Dia menyebut-nyebut nama istrinya itu seakan tidak percaya bahwa perempuan cantik bertubuh indah itu memang istrinya. Ratna segera mengenakan baju yang telah terlucuti sambil kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ratna tidak melihat suaminya sedang bercanda dalam hal ini. Hambali menatap wajah istrinya. Sejenak kemudian pandangannya terfokus pada leher Ratna. Dengan bergetar, Hambali menyentuh leher istrinya. Sang istri pun mendongak seakan mengira pergumulan akan segera dia mulai kembali. Namun lagi-lagi Hambali terpekik saat tangan kanannya mulai membelai leher istrinya. Hambali seperti melihat sesuatu yang mengerikan, sampai-sampai dia pun pucat pasi dibuatnya. Namun pada akhirnya semua gangguan itu pun harus minggir. Hambali pun mengabaikan hal yang membuatnya aneh demi menjaga sikap di depan Ratna. Pergumulan yang sempat tertunda itu pun pada akhirnya terjadi. Ratna yang semula sempat terheran dengan tingkah suaminya tidak lagi menghiraukan. Gelora itu sudah berada di ujung yang semestinya. Secara bersamaan, keduanya berhasil mencapai titik tertinggi dalam kenikmatan itu. Keduanya sama-sama terengah bermandi keringat, membasahi seluruh tubuh, dan bersama tertawa dalam sebuah rasa kebahagiaan yang tanpa tanding. Di keesokan pagi, keduanya terlihat menatap pemandangan dari jendela kamar. Hambali memandang istrinya yang sudah kembali dari kamar mandi. Ketika ingin tahu tentang apa yang dialami Hambali semalam, pertanyaan itu seakan tidak ingin dijawab. Ada sebuah rasa yang bercampur aduk di dalam hati Hambali. Dia tahu jawaban dari pertanyaan sang istri. Namun untuk mengungkapkan rasanya butuh ketabahan hati yang benar-benar kuat. Hambali belum siap untuk menjawab. Hambali hanya melempar senyum pada istrinya. Dia belai rambut istrinya itu dengan penuh kasih sayang. Hambali hanya mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa. Dia juga meminta maaf kalau semalam telah membuat istrinya takut dan keduanya pun kembali berpelukan. Malam itu Hambali memandangi Ratna yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Pasangan pengantin baru itu memang sedang berada di awang-awang kemesraan. Hambali bahkan nyaris tidak berkedip saat melihat bagaimana istrinya yang sedang menyisir rambut itu. Di dalam hatinya, dia sangat bahagia dengan istrinya tersebut. Sudah cantik dan penuh pengertian. Hambali sudah akan mengajak sang istri untuk rebahan di sampingnya. Namun secara samar-samar, Hambali menyaksikan pemandangan tidak wajar. Dia menyipitkan mata. Dia ingin memastikan kalau apa yang dilihatnya itu salah. Hambali melihat Ratna menyisir rambutnya dengan menggunakan sebilah golok yang sangat tajam. Hambali bahkan sampai mengucek kedua matanya. Namun saat Hambali kembali memandangi golok yang sedang digunakan Ratna, golok tersebut sudah berlumuran darah. Bahkan darah pada golok itu sampai membasahi rambut Ratna yang terurai. Hambali masih berada di antara ambang kesadaran dan ketidakpercayaan. Pada saat itulah istrinya berbalik badan. Namun Hambali terlonjak kaget hingga membuatnya tergopoh-gopoh untuk mundur. "Tinah," ucap Hambali. Sebuah nama seorang perempuan terlontar dari mulut Hambali. Dia melihat Tinah menyeringai menakutkan. Hambali juga melihat bagaimana Tinah dengan leher menganga memainkan sebilah golok berlumuran darah yang Tinah pegang. "Kamu itu sudah mati, Tinah. Kamu sudah mati!" Hambali berteriak ketakutan sambil tangannya seperti mencegah agar sosok di depannya tidak mendekat. Hambali semakin beringsut dan dengan segera dia pun melompat dari kasur. Akan tetapi pintu kamarnya memang telah terkunci. Saking paniknya, Hambali bahkan sampai lupa cara membuka pintu kamarnya tersebut. Hambali hanya bisa pasrah ketika merasakan ada tangan yang hinggap di pundaknya. "Mas, kamu kenapa? Mas, kamu kenapa, Mas? Aku ini Ratna, Mas. Sadar, Mas." Ternyata tangan yang menepuk pundak Hambali adalah tangan Ratna, istrinya sendiri. Hambali yang masih dirundung ketakutan mencoba membalikkan badan.
Ketakutannya berangsur mereda setelah dia memastikan perempuan yang berdiri di hadapannya adalah Ratna. Hambali pun menangis sesenggukan. Dia langsung jatuh terduduk. Dengan sabar Ratna mengangkat kedua lengan suaminya, mengajaknya duduk di tepi ranjang. Ratna pun segera kembali dengan membawa segelas air minum. Hambali kembali tenang setelah segelas air putih itu ditenggak habis. Dengan lembut Ratna kembali menanyakan apa yang baru saja terjadi. Kali ini Hambali tidak bisa mengelak karena dari bibir Ratna telah tersebut sebuah nama Tinah. Hambali berdiri dan mengambil sisir yang tergeletak di meja. Hambali menimang-nimang benda itu. Benda yang Hambali pegang itu memanglah sisir dan bukan sebilah golok berlumuran darah. Hambali kembali berhadapan dengan istrinya. Dia segera memeriksa leher istrinya. Leher yang tentu saja masih utuh. Apalagi sebuah gorokan yang membuat lehernya nyaris putus. Luka kecil pun tentu tidak ada. Ratna semakin dibuat tidak mengerti akan tingkah laku sang suami. Ratna memiliki keyakinan yang kuat kalau pasti ada sesuatu yang membuat suaminya bertingkah seperti itu. Ratna masih tetap bersabar meski suaminya telah menyebut sebuah nama perempuan dan belum juga menjawab pertanyaan tersebut. Hambali yang sudah tersadar pun segera memeluk istrinya. Dia meminta maaf mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Namun secara jujur, Hambali menyatakan kalau dia belum siap menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia berjanji akan menceritakan semuanya di saat hatinya sudah siap. Hambali pun memohon agar istrinya sedikit bersabar. Malam itu, keduanya bersepakat untuk beristirahat. Dalam pejamnya mata Hambali, ingatannya masih sangatlah jelas dengan apa yang terjadi di malam tersebut. Dengan sengaja mata goloknya dia buat main-main saat ditugasi untuk menyembelih Tinah, salah seorang tawanan dari golongan kiri yang juga sahabatnya dari kecil, dan juga perempuan yang Hambali cintai waktu itu. Padahal seharusnya dengan mudah Hambali bisa memutus tenggorokan Tinah dan segera mengirimnya ke alam baka. Hambali masih ingat betul bagaimana Tinah benar-benar kesakitan saat itu. Tubuh Tinah bahkan sampai menggigil menahan rasa sakit lehernya dibuat mainan oleh Hambali. Tidak seperti tawanan lain yang segera Hambali habisi. Hambali memang sengaja menyiksa Tinah dengan menggoroknya secara perlahan. Itu semua dia lakukan demi teringat akan kedua orang tuanya yang jadi korban kebiadaban mereka. Dan kembali ingat salah seorang pembunuh yang menewaskan kedua orang tuanya itu adalah ayah Tinah. Dendam itu memang pada akhirnya terlampiaskan dan terbalaskan. Namun Hambali belum menyadari bahwa kebiadabannya saat menghabisi Tinah tidak ubahnya dengan mereka yang telah menghabisi kedua orang tuanya pada waktu itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, waktu pun terus berlanjut. Bayang-bayang keberadaan Tinah seakan masih mengikuti kehidupan Hambali. Apalagi dalam kurun waktu yang sudah hampir 5 tahun pernikahan itu, mereka juga belum dikaruniai seorang momongan. Beruntung bagi Hambali karena memiliki istri sesabar Ratna. Meski berkali-kali terlihat seperti orang yang tidak waras, namun Ratna tidak pernah sekalipun minta cerai. Ratna tetap bersabar menanti Hambali menceritakan semuanya. Di saat itulah dia akan bisa membantu suaminya mengurai permasalahan yang dihadapinya. Senja itu Hambali langsung menuju ke kandang setelah hampir seharian mencari rumput. Dia mengamati kambing-kambingnya dengan bahagia. Setidaknya Hambali telah memiliki 10 indukan dan beberapa anakan. Dari hasil beternaknya itu, hidup Hambali semakin membaik dari waktu ke waktu. Hambali tersenyum melihat kambing-kambingnya yang sehat. Dielus kepala kambingnya satu persatu. Hambali memang merawat kambing-kambingnya dengan hati, bukan sekedar memberi makan begitu saja. Selesai dari kandang yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah, Hambali pun beranjak. Dia teringat kalau hari ini istrinya memasak keong dan belut. Di teras rumah itu, harapannya untuk mengisi perut justru tertunda. Ternyata bukan Ratna yang menyambut kedatangannya. Lagi dan lagi, Hambali malah mendapati Tinahlah yang menemuinya. Hambali tertegun, hatinya kembali bergejolak mengapa Tinah masih selalu menghantui kehidupannya.
Padahal Hambali telah mencari berbagai cara agar bayangan Tinah tersebut lenyap. "Kamu sudah tega membunuhku, Mas. Dan sekarang giliranku untuk membunuh istrimu," ucap Tinah sambil mengayunkan sebilah golok ke arah istrinya. Tinah berkata dengan nada penuh kebencian yang sangat mendalam. Hal itu tentu saja membuat Hambali terlonjak dan khawatir. Dia tidak ingin terjadi sesuatu apapun kepada istrinya. Dia tidak akan membiarkan Tinah mengganggu Ratna. Kalaupun Tinah masih mendendam kepadanya, biarlah dia rela kalau memang harus mati di tangan Tinah. Sosok Tinah yang baru saja menghadangnya tiba-tiba lenyap begitu saja tanpa jejak. Hambali pun segera dikejutkan oleh jeritan istrinya. Tanpa pikir panjang, Hambali pun mengambil sebilah celurit dan menghambur ke dalam rumah menuju ke sumber suara tersebut. Di dalam rumah, Hambali melihat Tinah sedang mengunus sebilah golok ke leher Ratna. Tinah mengancam akan membunuh istri Hambali. Tak urung, Hambali segera menghentikan langkahnya. Dia tidak ingin gegabah. Tiba-tiba, Hambali seakan kehilangan kesadaran. Dia tidak lagi bisa membedakan apakah Tinah yang ia lihat, apakah memang wujud nyata, atau hanya memang dalam pikirannya yang sedang kacau. Jauh dalam hati Hambali mengatakan kalau Tinah sudah mati. Orang-orang yang sudah mati sudah beda alam. Namun, bagaimana mungkin perempuan itu bisa menghunus sebilah golok untuk mengancam istrinya? Dalam pikiran yang semakin dibawa alam kesadaran, Hambali pun nekat merengsek dan mencoba merebut golok yang ada di tangan Tinah. Usaha itu memang sudah berhasil. Golok itu pun Hambali lempar jauh-jauh. Setelah itu, Hambali menyeret Tinah menjauh dari istrinya. Dalam benak Hambali hanya ada satu kata: bunuh. Hambali akan membunuh Tinah untuk yang kedua kalinya. Hambali tidak mau kalau Tinah mengganggu kehidupannya. Maka tanpa pikir panjang, Hambali pun merobohkan tubuh Tinah ke lantai dan bersiap untuk kembali menebaskan golok ke lehernya. Dia mengambil celurit yang sempat ia bawa. Celurit itu pun sudah melingkar ke leher Tinah yang nampak pasrah dan siap untuk menumpahkan darah. Namun secara bersamaan, Hambali mendengar jerit histeris. Jeritan tersebut memang keluar dari mulut Tinah. Namun Hambali paham betul bahwa suara itu adalah suara Ratna. Hambali mendengar istrinya sedang memohon agar Hambali sadar. Disuruhnya Hambali beristighfar dan dia pun menurut. Berkali-kali Hambali menyebut asma Allah dan seketika itu pula Hambali tersadar bahwa celurit yang Hambali tempelkan ke leher Tinah sebenarnya sedang dia siapkan untuk menebas leher istrinya sendiri. Dia pun bagai orang yang linglung. Tanpa dia sadari, dia akan mencabut nyawa istrinya sendiri. "Niatmu lah yang telah menyebabkan semua ini, anakku. Kamu salah dalam niatmu. Bukankah aku pernah berpesan kepadamu? Hilangkan semua dendam pribadi. Niatkan untuk menjalankan tugas ini karena panggilan negara. Aku yakin kamu faham dengan apa yang aku pesankan. Akan tetapi dendam di hatimu mengalahkan semuanya. Hatimu telah tertutup dengan dendam." Seorang kiai dengan pandangan mata tajam menatap Hambali yang tertunduk. Dia membenarkan apa yang dikatakan gurunya. Hambali masih teringat ketika gurunya itu memberinya sebilah golok. Dia ingat semua pesan gurunya. Tapi Hambali memang tidak mengindahkan. Dia hanya menuruti hawa nafsunya. Hambali jujur mengakui bahwa dia memang benar-benar memendam dendam. Hambali teringat bagaimana kedua orang tuanya tewas secara mengenaskan. Dan saat Hambali mendapatkan tugas menjadi jagal di malam itu, dia benar-benar menikmati tugasnya. Hambali bahkan dengan sengaja menyiksa Tinah dengan sesuka hatinya demi menuntaskan dendamnya itu. Pak Kiai menyuruhnya agar meminta maaf pada Tinah, bukan meminta maaf telah membunuhnya, karena itu memang perintah negara. Akan tetapi meminta maaf karena niat yang salah. Cara Hambali membunuh Tinah membuat Tinah tersiksa. Begitulah setelah Hambali menemui gurunya. Hambali benar-benar telah menyesali apa yang telah ia perbuat. Sebuah langkah di awal yang salah membuatnya tersiksa selama bertahun-tahun. Apalagi nyawa Ratna hampir saja melayang karenanya. Semua berawal dari niat. Karena kesalahan dalam berniat itulah
Bayang-bayang Tinah selalu menghantuinya, dan Hambali meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Di siang itu, taburan bunga di sebuah pusara di sebuah pemakaman yang luas menjadi saksi permintaan maaf Hambali pada Tinah. Hambali sedikit merasa lega setelah permintaan maafnya pada Tinah dengan tabur bunga di gundukan tanah bekas galian tempat bersemayamnya tubuh-tubuh para wanita korban penjagalan oleh dirinya. Namun malam harinya, di dalam mimpi kembali Tinah hadir menemui Hambali. Tinah menangis, kemudian tertawa, dan menangis lagi. "Sumpah yang kubawa di akhir hayatku akan berlaku seumur hidupmu." Seketika Hambali berteriak dan terbangun dari tidurnya. Ratna yang tertidur di sampingnya seketika ikut terbangun mendengar teriakan sang suami. "Mas, kamu mimpi buruk?" tanya Ratna kepada suami tercintanya. "Iya Rat, maafkan aku ya kalau mengganggu tidurmu." Ratna kemudian bangkit menuju dapur untuk mengambil segelas air putih untuk suaminya. Keesokan harinya, Hambali menemui salah satu sahabatnya yang bernama Slamet untuk menceritakan keluh kesahnya tentang apa saja yang dilakukannya di masa lalu dan tentang Tinah yang sampai saat ini masih menghantui kehidupannya. Sang sahabat menyarankan agar Hambali berkata jujur pada istrinya supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dan semoga Ratna bisa mengerti serta membantu Hambali mengurangi tekanan batin karena gangguan dari sosok jin yang menjelma menjadi arwah Tinah. Tidak lupa juga Slamet berpesan agar Hambali melawan sosok jin itu dengan semakin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Setelah berterima kasih pada sahabatnya, maka pada malam harinya Hambali membulatkan tekad untuk bercerita sejujurnya tentang masa lalunya, tentang perbuatan yang pernah dilakukannya, mengeksekusi wanita-wanita dari kelompok golongan kiri yang merupakan tugas yang dibebankan kepadanya dari kiainya. Namun karena dendamnya kepada ayah Tinah hingga membuatnya memperlakukan Tinah lebih kejam daripada korban yang lainnya, dan membuat saat ini dia selalu dihantui sosok Tinah dalam hidupnya. Respon Ratna ketika pertama kali mendengar pengakuan dari suaminya hanyalah menghela nafas panjang. Manusia tidak luput dari dosa, termasuk suaminya. Ratna bertekad untuk membantu suaminya lepas dari teror jin yang menyerupai arwah Tinah. Dan taulah sudah Ratna akan apa penyebab suaminya selama ini sering bersikap aneh. Bahkan terakhir hampir saja membunuhnya, istrinya sendiri. Waktu terus berlalu. Hari itu Ratna meminta pada Hambali untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya, dikarenakan sudah lama juga dia tidak berkunjung ke rumah orang tuanya. Ratna rindu pada ayah, ibu, dan adik-adiknya. Hambali menyanggupi. Dia mengantarkan istrinya menuju ke kediaman orang tuanya. Kemudian Hambali pamit pulang karena masih ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Sementara Ratna meminta izin pada suaminya untuk menginap selama 3 malam di rumah orang tuanya sebelum nanti Hambali kembali menjemputnya. Suatu malam ketika Hambali sedang makan di dapur rumahnya, terdengar suara ketukan pintu dari arah depan. Semakin lama semakin terdengar keras. Segera Hambali menuju ke depan untuk membukakan pintu. Dan betapa terkejutnya ia ketika yang didapatinya adalah sosok Tinah yang sedang berdiri dengan kepala miring dan darah mengalir dari lehernya. Hambali seketika kaget, ngeri bercampur marah karena sekian lama Tinah tidak menampakkan diri, dan Hambali mengira gangguan dari Tinah telah usai. Tapi kini arwah itu datang lagi. "Kenapa kau datang lagi menggangguku, wanita laknat? Nerakalah tempatmu, antek-antek tak bertuhan," ucap Hambali dengan amarah yang dibalas tawa cekikikan dari Tinah. Hambali kemudian melihat celurit yang sebelumnya ia letakkan di atas meja, bekas digunakannya mencari rumput tadi sore. Dia ambil dan dengan cepat menebaskannya ke leher sosok Tinah. Namun sedetik sebelum mengenai leher Tinah,
Sosok itu berteriak yang teriakannya mirip suara Ratna. Namun ketika Hambali tersadar, semua telah terlambat. Gerakannya tak bisa dihentikan. Celurit itu telah menebas tepat di leher Ratna, istrinya. Mimpi yang selama ini menghantuinya menjadi nyata. "Aku hamil, Mas." Ucapan terakhir Ratna sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Rupanya Ratna sengaja pulang lebih cepat karena tidak sabar memberi kabar bahagia tentang kehamilannya. Namun semua tak seperti angannya. Hambali berteriak kesetanan, mengambil celurit dan menebas-nebaskannya pada angin. Dia berlari dalam gelapnya malam sambil berteriak seperti orang gila. Kabar meninggalnya Ratna karena dibunuh oleh suaminya sendiri pun cepat menyebar. Sementara Hambali saat ini dicari hidup atau mati, karena kabarnya dia telah menjadi gila dan sering melukai orang-orang yang sedang berjalan menggunakan celuritnya, hingga membuat kondisi semakin mencekam. Hari Selasa Pahing tanggal 20 menjadi hari terakhir bagi Hambali. Setelah seorang anggota tentara menembaknya tepat di kepala setelah berusaha menyerangnya. "Mati kau, Tina!" Itulah kata terakhir yang diteriakkan Hambali sebelum terbungkam untuk selamanya. Masa-masa itu merupakan sejarah kelam bagi bangsa ini. Tidak tahu mana kawan, mana lawan. Hari ini teman, esok bisa menjadi lawan. Dendam tak berkesudahan. Orang bawah selalu menjadi korban atas apa yang terjadi di atas. Jangan biarkan setan mengangkangi iman kita. Cukup Hambali saja kita jadikan pengingat bagaimana beratnya masa lalu untuk menciptakan masa kini yang kita rasakan. Nah, itu dia kisah sumpah di ujung hidup dari Suratinah. Apa yang kalian rasakan setelah mendengar cerita ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Selamat istirahat untuk teman-teman Adapa Gerangan. Semoga cerita kali ini bisa menjadi teman sebelum waktu tidur kalian. Kita akan jumpa lagi pada episode selanjutnya. Saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.